Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date ya Bapak Ibu Guru seputar P3K Guru tahun 2022 yang akan direncanakan di bulan September ya. Oke. Ini ada kabar terbaru dari gurubisa.com Senin 29 Agustus 2022. Tenaga honorer jangan lupa jika sudah didaftarkan dalam pendataan non-ASN 2022, segera lakukan ini ya. Penting. Oke, langsung kita sepil beritanya ya, Bapak Ibu Guru ya. Ini sumbernya dari gurubisa.com. Kemenpan RB ini memberikan penjelasan terkait dengan pendataan non-ASN 2022 pada agenda sosialisasi. Pendataan non-ASN 2022 akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan ditujukan untuk seluruh honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam proses pendataan non-ASN 2022 yang memang harus dilakukan oleh pemerintah guna memetakan tenaga non-ASN. Seperti informasi dari Menpan RB bahwa pendataan non-ASN 2022 ini sebisa mungkin akan dilaksanakan sebelum 30 September 2022 mendatang. Sebab pada tanggal itu PPPK harus menyampaikan data honorer kepada BKN. Kemudian juga terdapat penjelasan bahwa tujuan utama pendataan non-ASN 2022 ini bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN dalam seleksi PPK, tetapi pendataan ini adalah sebuah upaya agar masalah tenaga honorer bisa teratasi. Seperti itu ya Bapak Guru ya. Maka pendataan non-ASN 2022 ini sebenarnya dilakukan sebab terbitnya surat edaran atau SE Menpan RB tanggal 22 Juli 2022 lalu dengan nomor B-1511-M SM 0100 2022. Dalam SE Menpan RB tersebut dijelaskan bahwa Menpan RB menghimbau kepada PPK untuk melaksanakan pendataan non-ASN 2022 di masing-masing instansinya. Lebih lanjut, bagi tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam SE Menpan RB tersebut, maka berkesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK 2022 mendatang. Untuk itu, honorer juga harus mengikuti pendataan non-ASN 2022 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini melalui portal resmi seperti itu Bapak Guru ya. Dan berikut adalah rincian syarat bagi honorer agar berkesempatan mengikuti seleksi PPPK 2022, terutama adalah tenaga honorer berstatus THK2 yang telah terdaftar dalam database nasional BKN dan tenaga non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian honorer atau THK2 tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer atau non-ASN ini memperoleh penghasilan dari APBN dan APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak ketiga. Yang kedua, tenaga honorer ini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang ketiga, tenaga honorer ini sudah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang keempat, wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan non-ASN 2022 di instansi tersebut. Yang kelima, tenaga honorer minimal usianya itu 20 tahun, maksimalnya 56 tahun pada 30 Desember 2022. Jika tenaga honorer atau non-ASN sudah memenuhi syarat tersebut, maka juga harus mengetahui alur pendataan non-ASN 2022 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bahwa dalam pendataan non-ASN 2022 terdapat admin atau operator instansi yang bertugas mendaftarkan tenaga honorer yang masih bekerja sampai saat ini dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan pendataan non-ASN 2022. Seperti itu Bapak Guru ya. Maka bagi honorer atau non-ASN harus mengecek atau memeriksa apakah sudah didaftarkan oleh admin atau belum. Jika tenaga honorer atau non-ASN sudah didaftarkan oleh administrasi, maka selanjutnya adalah membuat akun pendataan non-ASN 2022 agar bisa melakukan registrasi, kemudian konfirmasi dan melengkapi data yang diminta oleh sistem. Jika seluruh data sudah diisi, maka tenaga honorer atau non-ASN bisa melihat hasil resume pendataan non-ASN 2022.
Jadi, jika honorer ini sudah didaftarkan oleh admin instansi, maka harus segera membuat akun pendaftaran untuk bisa mengikuti serangkaian proses pendataan non-ASN 2022. Sumbernya dari pikiranrakyat.com. Oke, seperti itu ya info dari pendataan non-ASN 2022 yang paling update dari gurubisa.com. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Guru yang sudah menonton dan tetap semangat intinya dalam mengajar. Sekian infonya dari Kak Furqon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.